It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Trimeninda, absen 22. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global atau bisa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu di atas rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu, atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu di atas rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak hingga 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fik bumi kita sudah menjadi makin memanas. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca itu sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Contoh lainnya, bayangkan ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari, dan kaca mobilmu dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya, dan merupakan reaksi alam industri. Apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi-energi yang memantul lagi ke bumi diantaranya sebanyak 25% dipantulkan awan dan partikel lain. 25% terserap awan, 45% terserap permukaan bumi, dan 10% dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Saat ini terdapat kurang lebih 450 TPA di kota besar dengan sistem open dumping dan baru sebagian kecil yang dikembangkan menjadi controlled landfill. Potensi sampah yang dapat dihasilkan dari 45 kota besar di Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Potensi gas metana yang bisa dihasilkan mencapai 11.390 ton CH4 per tahun atau setara dengan 200.039.199 ton karbon dioksida per tahun. Jumlah ini merupakan 64% dari total emisi sampah berasal dari 10 kota besar, antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Bekasi, Depok, dan Tangerang. 1. Penggunaan plastik yang pasif. Plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai. Sudah berapa banyak generasi manusia yang tercipta dalam kurun waktu tersebut, sementara plastik itu sendiri tak kunjung terurai. Memang, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang sudah sedemikian mendarah daging. Namun, kita tetap bisa membiasakan diri untuk hidup tanpa plastik. Sesimpel menggunakan tote bag ketika belanja, memakai sedotan stainless, atau menggunakan botol air yang bisa digunakan berulang kali pun memiliki efek bagi lingkungan. Apalagi jika kita melakukan effort lebih dengan mengajak keluarga serta teman untuk melakukan hal yang sama. 2. Membuang makanan yang masih banyak di belahan dunia yang lain. Masih ada orang-orang yang kelaparan dan mengalami malnutrisi akibat kurangnya makanan yang layak. Menurut laman Food and Agriculture Organization of United Nations, diperkirakan sekitar sepertiga makanan yang masih layak berujung menjadi limbah. Bukan hanya tidak etis, food waste juga menjadi polemik global sebab dianggap menyia-nyiakan tanah, air, energi, tenaga kerja serta sumber daya alam lain yang digunakan untuk memproduksi makanan. VIO juga mencatat bahwa ada 1,3 triliun ton makanan yang hilang setiap tahunnya, dengan rincian 10% kehilangan saat produksi, 7% saat pengolahan pasca panen, dan distribusi.
1% kehilangan saat proses pengolahan, 6% kehilangan saat pemasaran, dan 9% saat tahap konsumsi. Yang ketiga, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Limbah baterai mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya lainnya yang berbahaya bagi makhluk hidup, terlebih bagi satwa liar maupun biota laut. Begitu pula dengan sampah elektronik lain seperti kabel, gadget yang tak terpakai, televisi, dan lain sebagainya. Idealnya limbah elektronik diolah di tempat pengolahan khusus limbah berbahaya. Namun di Indonesia sendiri pengolahan limbah elektronik belum begitu diperhatikan. Di seluruh dunia hanya ada 41 negara yang memiliki pengolahan limbah elektronik. Padahal setiap tahunnya ada 20-50 juta ton sampah elektronik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan hanya 10-18% yang didaur ulang. 4. Mencuci muka, hasilkan microbatch yang berbahaya bagi satwa laut. Pernah menjumpai bulir-bulir kecil pada produk face wash atau scrub yang kita pakai? Benda itu merupakan microbatch sejenis plastik berukuran mikro yang bisa ditemukan di berbagai produk kecantikan. Microbatch berukuran antara 5 mm hingga 1 mm dan terbuat dari polimer sintetik. Meskipun berukuran mini, nyatanya dampak negatif dari microbatch cukup berbahaya, terlebih bagi biota laut seperti ikan karena microbatch tidak mudah hancur dan terurai. Pembalakan liar sangat mempengaruhi kualitas lingkungan, yaitu sebagai berikut. Kesuburan tanah. Pembalakan liar menyebabkan terjadi penurunan kualitas kesuburan tanah karena tidak adanya benda yang menahan tanah. Ketika terjadi hujan, menyebabkan tanah mengalami degradasi kesuburan tanah. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak penggunaan CFC. Ketika terlepas ke atmosfer, freon CFC akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menambah kepadatan gas rumah kaca di atmosfer. CFC juga mengakibatkan penipisan lapisan ozon bumi sehingga sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan meningkatkan suhu bumi. Kelemahan penggunaan bahan bakar fosil adalah pembakarannya menghasilkan gas rumah kaca sehingga menambahkan konsentrasi gas rumah kaca di bumi, penyebab peningkatan suhu bumi dan pemanasan global.